Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya dan taufiknya sehingga kita diberikan kesehatan, kemudian nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul pada pagi yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk membacakan beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab hadis, kumpulan hadis karya Imam Nawawi. Jadi kalau Imam Nawawi itu selain yang paling terkenal adalah Arba'in Nawawiyah, yang hadis 40 itu juga ada kitab Riyadhus Shalihin, yang artinya taman orang-orang soleh. Jadi sebagian dari isinya adalah berisi tentang adab, akhlak, dan tazkiyatun nafs. Pada pagi hari ini saya akan membacakan hadis tentang al-hilm, an-na'at, dan ar-rifqu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li asyadi Abdul Qais inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah al-hilm wal anat. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul pernah berkata kepada Asyad Abdul Qais bahwa dalam dirimu ada dua sifat yang Allah suka, yuhibbuhum Allah. Yang pertama adalah al-hilm, yang pertama al-hilm, dan yang kedua adalah al-anat. Al-hilm ini diartikan sebagai kebijakan atau kesabaran, ya. Kesabaran untuk menahan marah. Jadi ini juga salah satu sifat Allah, ya, Al-Halim, ya, Al-Halim, yang Maha Penyantun, yang penyabar, yang Maha untuk menahan. Maksudnya Allah di sini menahan azabnya, tidak mensegerakan azabnya, dan masih memberikan rahmatnya terhadap kekufuran hamba-hambanya. Ya, jadi Al-Halim atau Al-Hilm ini adalah kemampuan untuk bersabar, menahan marah ketika dia mampu. Jadi Al-Hilm ini adalah pertengahan antara dia cepat marah atau dia terlalu sabar, atau kebodohan karena melihat kezaliman tapi dia tidak berbuat apa-apa. Jadi Al-Hilm ini bukan berarti dia tidak marah sama sekali. Jadi dia bisa menentukan batas dengan adil, ya, kapan dia harus bersabar, kapan harus marah. Sifat sabar ini sangat diutamakan, ya. Allah sangat suka, sangat cinta. Allah dalam surah Al-Imran ayat 134 berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi wasari'u, bersegeralah menuju ampunan Allah, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak dalam keadaan sempit, dalam keadaan bisarra'i wad dharra, itu diartikan sebagai dalam keadaan lapang dan sempit, ya, wal qadiminal ghaidha, dan menahan marahnya. Jadi ini al-hilm tadi, ya, ini sifat al-hilm tadi.
Nah ini Allah menyuruh untuk bersegera menuju surga dengan sifat ini gitu. Jadi betapa sifat ini sangat dihargai dan dicintai oleh Allah. Kemudian dari hadis ini juga ada beberapa faedah atau kandungan hadis yang bisa kita pelajari bersama. Dalam Adabul Mufrad, itu kitab yang atau karya Imam Al-Bukhari, dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud Al-Bukhari, ya, bahwa terusan dari hadis ini, kemudian Asy'ad ini bertanya kepada Rasulullah, apakah sifat itu, kedua sifat itu saya yang menghiasinya, atau saya yang mengikhtiarkannya, yang melatihnya, atau ini yang dianugerahkan Allah kepada saya? Kemudian Rasul menjawab, itulah yang Allah berikan kepadamu. Ya, jadi yang pertama adalah sifat Allah mencintai. Ya, Allah punya sifat mencintai. Di Quran banyak sekali kita jumpai, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul, dan sebagainya. Ya, Allah punya sifat mencintai. Kemudian yang kedua adalah sifat atau akhlak ini ada dua macam. Ya, yang pertama memang dianugerahkan kepada Allah, padanya diberikan taufik kepadanya agar mempunyai sifat itu. Yang kedua, sifat ini bisa dilatih. Ya, jadi bisa diikhtiarkan. Artinya sifat penyabar, sifat pemaaf, kemudian sifat dermawan itu bisa dilatih. Kalau kita ambil perbandingan itu, hewan misalnya, hewan itu yang buas sekalipun bisa dilatih agar bisa jinak. Kalau kita lihat sirkus-sirkus itu, harimau itu bisa nurut gitu ya, bisa jinak, kemudian bisa bermain bersama misalnya kambing gitu kan. Kalau di hutan udah diterkam gitu. Tapi kalau di sirkus bisa ya, main bareng gitu. Harimau dengan kambing, harimau dengan kucing gitu. Artinya apa? Artinya sifat buas ini bisa dikendalikan. Ya. Kalau hewan saja bisa dikendalikan sifatnya, maka manusia juga harusnya bisa dikendalikan sifatnya. Ya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan dari Bunda Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fi amri kulli. Sesungguhnya Rasul pernah bersabda bahwasanya Allah itu rafiq, maha lembut, dan mencintai kelembutan, ya, dalam segala urusan. Jadi ini juga salah satu nama dan sifat Allah, ya, rafiq, dalam Asmaul Husna. Jadi Allah maha lembut, dan Allah mencintai kelembutan. Artinya Allah mencintai perilaku yang lemah lembut, kemudian tadi suka memberi maaf dan sebagainya. Nah ini sangat relevan dalam bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan ini adalah waktunya atau tempatnya untuk melatih diri dalam kesabaran. Kalau kita dalam sehari-hari misalnya tidak cukup sabar dengan sesuatu, maka dalam bulan Ramadan ini kita dilatih untuk tidak cepat marah misalnya, karena marah mengurangi pahala puasa, ya. Jadi bulan Ramadan ini kan, berpuasa Ramadan ini tujuan untuk membentuk pribadi yang bertakwa, ya. La'allakum tattaqun, ya. Salah satu ciri orang tattaqun tadi adalah ya tadi wal kadhiminal ghaib, ya, mampu menahan amarah atau bersifat hilm, bersifat halim, ya. Ya. Dalam hadis yang lain dari Bunda Aisyah juga, wa anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala anfi wa ma la yu'ti ala ma siwa. Sesungguhnya Allah maha lembut dan dia menyukai kelembutan, dan dia memberikan kepada kelembutan apa yang dia berikan kepada kekerasan, dan tidak pula diberikan kepada yang lainnya. Jadi orang-orang yang rafiq, orang-orang yang lembut ini, orang-orang yang bersikap lemah lembut, menghindari kekerasan ini akan diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain. Ini adalah bentuk penghargaan dari Allah terhadap orang-orang yang selalu berlemah lembut dalam segala sesuatu. Kiranya itu saja yang bisa kami bacakan pada pagi ini. Insyaallah semoga memberikan manfaat, memotivasi kita untuk
selalu bertargetun nafs, ya, melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk meneladani sifat-sifat atau mempraktekkan sifat-sifat yang Allah cintai. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.